Firman kita buka di Alkitab Yohanes 9. Yohanes 9 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Sebenarnya saya mau ngambil satu perikop sampai habis, tapi ada 41 ayat, tapi kita baca dari 1 sampai 12 saja. Kita membacanya secara berganti-gantian. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-12. Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ke-12. Perikopnya orang yang buta sejak lahirnya. Ayat pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata padaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini kemarin saya tuliskan kepada Bapak Ibu di apa itu adalah temanya kita itu adalah satu hal yang ku tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita belajar satu hal yang ku tahu ini, kita melihat dari kehidupan daripada orang buta ini. Di sini kita melihat bagaimana orang buta ini di Yohanes 9 ayat 1 sampai 12 yang kita baca ini, Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Dia menyembuhkan seorang pria yang buta sejak lahir, dan di dalam kisah ini menawarkan pelajaran yang mendalam tentang iman, pemahaman dan kuasa kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sering melihat orang yang buta. Kita sering di jalan atau dimanapun kita sering melihat orang yang buta. Tapi jarang, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah melihat orang yang buta sejak dia lahir. Dari dia lahir di rumah sakit atau di bidan atau dimanapun dia sudah buta dan tidak pernah melihat keadaan dunia ini. Saya terus terang belum pernah bertemu dengan orang yang ketika dia seorang bayi yang lahir dia ke dalam keadaan buta. Yang ada yang saya ketemu di jalan itu adalah orang yang sudah buta, mungkin karena kecelakaan atau apapun juga. Tetapi di sini diceritakan bahwasanya orang ini adalah orang yang buta sejak lahir. Bapak Ibu bayangkan bagaimana seorang yang buta sejak lahir itu tidak mengenal dunia ini. Ketika dia ada di dalam dunia ini dia tidak mengetahui apapun juga. Karena dia tidak bisa melihat pada saat dia lahir. Dia tidak tahu bagaimana wajah orang tuanya, dia tidak tahu bagaimana keadaan dunia ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, itu adalah kehidupan dari orang buta itu. Dan sehingga dia menganggap dia tidak buta, tetapi dia menganggap itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena dari lahir dia sudah buta. Kemudian Bapak Ibu Saudara kasih, ketika pada saat Yesus menyembuhkan, bertemu dengan orang buta itu yang sejak lahir dia buta, murid-murid bertanya pada Yesus, siapakah yang berdosa? Kenapa ada pertanyaan ini?
Kenapa muncul pertanyaan ini? Murid-murid Yesus yang mencari penjelasan, ini yang bertanya adalah murid daripada Tuhan Yesus. Orang yang dekat dengan Yesus, orang yang tahu Yesus punya kuasa. Sehingga tapi mereka bertanya, kenapa orang ini bisa buta sejak lahir? Kenapa orang ini bisa buta? Siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, bukankah apa yang terjadi menjadi pertanyaan orang buta ini, pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus ini, sering juga kita tanyakan. Ketika kita bertemu dengan orang yang sakit, mungkin dia sakit, jatuh sakit ketika dia sudah mengenal Tuhan, atau dia mungkin sakit dari lahir, atau dia punya cacat dari lahir. Tadi kalau cacat saya pernah melihat dari lahir, kalau buta, cacat buta dari lahir belum pernah ketemu. Kemudian kita selalu bertanya dalam hatinya kita, siapa yang buat dosa? Anak ini atau orang tuanya? Tidak usah di zaman dulu. Zaman sekarang pun kita selalu bertanya hal itu. Ketika kita bertemu dengan orang sakit, kita bertanya, mungkin kita nggak terucap atau kita hanya ada di dalam hati. Dosa apa yang dia lakukan? Dosa apa yang orang tuanya lakukan sehingga dia sampai sakit? Bapak Ibu, pada saat dahulu ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan, karena muncul pada masa itu adalah ketika orang sakit selalu dihubungkan dengan dosa. Konteks pada masa itu, setiap orang yang sakit itu selalu dihubungkan dengan dosa. Sehingga muncullah pertanyaan tersebut, siapa yang berdosa? Orang tuanya atau siapa? Tanggapan Tuhan Yesus ketika murid-muridnya bertanya kepada dia, bukan orang ini yang buat dosa. Bukan. Kebenarannya Tuhan Yesus tunjukkan. Bukan orang ini yang buat dosa, kata Tuhan Yesus. Kebutaan dari orang ini bukan karena dosa. Orang ini lahir ke dalam dunia dalam keadaan yang buta, bukan akibat daripada dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sudah mengerti tentang Tuhan, yang sudah mengerti tentang firman Tuhan, tetapi masih juga menghakimi. Seolah-olah kita tidak tahu, seolah-olah kita tidak mengenal siapa Tuhan itu. Seperti murid Tuhan Yesus, walaupun dia dekat dengan Tuhan, tapi ketika mereka melihat orang buta ini, muncul pertanyaan, siapa yang buat dosa? Tetapi jawabannya pada saat itu Tuhan langsung menjawabnya. Kalau sekarang kita bertanya pada orang ini, siapa yang berbuat dosa? Belum tentu Tuhan menjawab kita secara langsung. Sehingga karena Tuhan tidak menjawab secara langsung, akhirnya kita berasumsi, benar. Dia sakit karena dosanya dia. Saya selalu berkata kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, janganlah kita menghakimi seseorang. Karena penghakiman itu miliknya Tuhan. Kalaupun ada orang sakit, kita tidak bisa berkata itu karena dosanya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya, apa rencana Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga kita berkata itu karena dosanya. Di sini Tuhan menjawab pada saat itu karena Tuhan ada bersama dengan muridnya. Dia lahir buta bukan karena dosanya. Dia lahir buta bukan karena kesalahan orang tuanya. Tetapi dia lahir buta karena disitulah Tuhan ingin tunjukkan kebenarannya. Ada tujuan Tuhan bagi dia. Tujuan Tuhan di dalam kehidupan orang buta ini. Yesus menunjukkan bahwa situasi, keadaan orang ini buta karena Tuhan ingin menunjukkan kuasa dan kemuliaan Allah, menyingkapkan pekerjaannya yang ajaib di dalam dunia ini. Bapak Ibu, kita nggak tahu kan, kalau ada orang yang jatuh sakit, ternyata Tuhan mau memakai dia untuk melakukan mujizatnya sehingga dia bisa disembuhkan, sehingga ketika orang ini sembuh, kita bisa melihat Tuhan yang kita sembah itu penuh dengan kuasa.
Yang ada ketika kita mulai menghakimi orang, ketika kita mulai menghakimi orang yang sakit, kita bilang dia berdosa karena dosanya, karena dosa orang tuanya, dan segala sesuatunya. Maka pada saat itu juga kita tidak akan bisa melihat kebesaran Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat tujuan Tuhan terhadap orang tersebut. Jadi Bapak Ibu, maaf, jikalau hari ini ada yang sakit, bersyukurlah. Jangan meratapi sakitmu, karena kita tidak tahu sakitnya kita ini apa yang maksudnya Tuhan. Yang bisa kita lakukan ketika kita sakit, kita tanya sama Tuhan. Tuhan, apa rencanamu Tuhan? Apa yang kau inginkan Tuhan? Kita jalani bersama dengan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, ketika engkau jatuh, aku tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Aku akan mengangkat engkau, aku akan menolong engkau. Engkau tidak akan dibiarkan. Separah apapun sakitnya kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tidak bisa bergerak ataupun tidak bisa ngapa-ngapain. Selama kita berharap pada Tuhan, selama kita bersandar pada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kita. Karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang tidak sakit, janganlah menghakimi orang yang sakit dengan berkata, itu karena dosamu, itu karena perbuatanmu, itu karena engkau tidak dekat dengan Tuhan, itu karena orang tuamu. Tidak. Kita tidak tahu, mungkin bisa iya, mungkin bisa tidak. Tapi apapun itu, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang. Karena Tuhan mungkin punya tujuan melalui sakit tersebut. Seperti orang buta ini, ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya, siapa yang berdosa? Dan Tuhan Yesus menjawab, bukan orang ini, maupun kedua orang tuanya. Tapi Tuhan punya rencana di dalam hidupnya orang buta ini. Amin. Jadi Bapak Ibu mari, janganlah kita belajar untuk selalu menghakimi orang. Kemudian saudara, kita baca tadi di ayat yang kita baca. Ayat berapa saudara ingat ketika Yesus menyebut apa? Oke, tunggu ya. Ayat yang ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta tadi. Bapak Ibu bayangkan, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, itu mujizat yang sangat menjijikkan. Ketika orang murid-muridnya bertanya siapa yang berbuat dosa, dia berkata bukan di orang tuanya, bukan orang itu, tapi Tuhan ingin menunjukkan mujizatnya. Kemudian ketika Tuhan ingin menunjukkan mujizatnya, pertama dia berkata orang itu tidak berdosa. Ketika menunjukkan mujizatnya, dia meludah ke tanah. Kemudian mengaduk tanah yang sudah ada ludahnya itu, dan kemudian mengoleskannya ke mata orang yang buta. Bapak Ibu bayangkan, terkadang Tuhan memakai hal yang sangat luar biasa buruknya untuk menunjukkan mujizatnya. Amin. Siapa yang mau berobat ke tabib, ke dokter, kalau obatnya itu dengan ludah. Kemudian tanah lagi. Atau ada, mungkin ludahnya kalau tanah ada yang dioleskan ke daki, dakinya dijadikan obat, kemudian diminum, mau. Tuhan sudah membela orang buta ini. Tuhan sudah mengatakan Tuhan, orang buta ini sakit bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa dia, tapi Tuhan ingin menunjukkan mujizat. Tuhan ingin menunjukkan pekerjaan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan orang buta ini. Dengan cara apa? Tuhan ingin menunjukkan bahwasanya tanah dan ludah yang dia miliki itu mampu memberikan mujizat. Tuhan tidak menunjukkan mujizat dengan memberikan obat atau dengan hanya doa, tidak. Tapi dia pada saat ini Tuhan meludah dan mengaduk ludah itu dengan tanah dan menjadikan dia obat. Bapak Ibu saudara terkasih, pekerjaan Tuhan itu sangat ajaib. Pekerjaan Tuhan itu tidak bisa kita dalami. Kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya kita. Pertama, ketika dia meludah, itu perbuatan yang tidak biasa.
Pada masa itu tidak ada seorang pun mengobati orang sakit dengan meludah ke tanah. Perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan itu tindakan yang aneh. Meludah ke tanah, mencampurnya dengan lumpur dan dioleskan ke mata orang itu. Dan sampai saat ini juga perbuatan Tuhan itu tetap sama. Terkadang kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya kita. Terkadang kita tidak tahu bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu bagaimana jalannya Tuhan. Tuhan bisa melakukan mujizat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak biasa. Kemudian apa? Ternyata bukan hanya perbuatan yang tidak biasa dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi di situ itu adalah simbol daripada pembersihan. Ketika itu simbol itu adalah melambangkan pembersihan dosa secara harafiah maupun rohani. Yang melambangkan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan penyakit, bukan hanya penyakit fisik, tapi juga kegelapan batin. Terkadang kita dioleskan dengan minyak urapan saja kita sudah merasa, aduh kepalaku jadi berminyak. Ini nggak tahu minyak apa. Kemudian apalagi kita berkeringat, kemudian minyak itu masuk ke mata, perih lagi. Kemudian kita langsung bilang, ini minyak nggak beres ini, buat mataku perih. Kita selalu berkata begitu. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan, minyak urapan itu tidak punya kuasa, itu hanya minyak. Banyak orang pergi sampai ke Israel untuk membeli minyak urapan. Minyak urapan dari pohon minyak zaitun yang asli katanya. Saya nggak tahu benar asli atau tidak. Ada satu gereja yang bahkan sangat meninggikan kuasa dari minyak urapan. Padahal di firman Tuhan tidak pernah dikatakan minyak urapan itu punya kuasa. Minyak yang dari pohon zaitun itu tidak dikatakan di firman Tuhan itu punya kuasa. Kalau saudara ke supermarket ada juga minyak goreng dari minyak zaitun. Memang harganya mahal. Saudara beli itu, saudara masak, saudara menggoreng dengan minyak yang mahal itu. Bukan berarti itu punya kuasa untuk menyembuhkan semua sakitmu. Tidak. Buktinya Tuhan Yesus dengan ludahnya saja bisa menyembuhkan. Tuhan bisa memakai segala wadah untuk menyembuhkan, untuk menunjukkan mujizatnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan meludah ke tanah, kemudian mengaduknya, itu bukan hanya sekedar untuk melakukan mujizat, bukan hanya sekedar perbuatan yang tidak biasa, tapi di situ ada simbol yang Tuhan ingin tunjukkan, yaitu simbol pembersihan secara harafiah maupun secara rohani yang membersihkan segala dosa-dosanya kita. Yang berikutnya, ini menunjukkan kepercayaan dan kepatuhan. Tadi saya bilang, kalau kita pakai minyak urapan aja terkadang ada yang merasa jijik. Terkadang Tuhan ingin menunjukkan pada kita sesuatu, mungkin Tuhan berbisik pada kita, engkau mau sembuh, mungkin. Engkau kalau mau sembuh, makan cacing itu, umpamanya. Kemudian kita bilang, nggak mau Tuhan, jijik Tuhan. Padahal Tuhan bilang, salah satunya menurut perintah Tuhan itu adalah bentuk kepatuhan. Bayangkan ketika orang buta ini, mungkin karena dia nggak bisa melihat, atau mungkin ada orang-orang di sekeliling yang berkata, Tuhan kenapa engkau meludah ke tanah, kemudian diaduk-aduk, kemudian dioleskan ke mata itu. Bisa saja orang buta ini menolak. Tapi orang buta ini percaya dan menaati Yesus, meskipun caranya tidak biasa. Amin. Bapak Ibu, jangan berharap Tuhan akan melakukan mujizat dengan hal-hal yang sering kita dengar, dengan hal-hal yang sering kita lakukan. Tidak. Terkadang Tuhan banyak melakukan mujizat dengan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Yang Tuhan inginkan itu hanya kita patuh sama Dia dan patuh, mentaati dan percaya pada apa yang Tuhan inginkan. Bukan taat dan percaya pada apa yang kita inginkan, tapi taat dan percaya pada apa yang Tuhan inginkan.
Terkadang kalau kita tanya, kalau kita sakit, kita lebih percaya sama dokter atau percaya sama Tuhan? Kita percaya sama obat-obatan dari dokter atau mujizatnya Tuhan? Oleh sebab itulah saudara bisa menilai diri kita sendiri, kita percaya pada siapa? Kalau kita disembuhkan dengan obat-obatannya dokter, berarti kita lebih percaya pada dokter daripada Tuhan. Tapi kalau kita mendoakan obat-obatan itu dengan kuasa, dengan nama dalam nama Tuhan untuk memberkati obat itu, maka kita percaya obat itu menjadi perantara kuasa Tuhan untuk menyembuhkan kita. Ingat, obat itu, dokter itu bisa menjadi perantara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Selama kita berdoa kepada Tuhan untuk obat-obatan dan dokter yang merawat kita. Jadi Bapak Ibu, tadi saya bilang, terkadang kita sendiri yang menentukan bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Tuhan bisa saja memakai dokter yang tidak terkenal sekalipun. Tuhan bisa saja memakai obat yang mungkin murah sekalipun untuk menyembuhkan kita. Ketika kita mendoakan dokter itu, ketika kita mendoakan obat itu, maka itu akan menjadi perantara mujizat Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tapi kalau kita tidak pernah mendoakan itu ya obat biasa. Obat yang dihasilkan oleh manusia. Yang mungkin bisa sembuh, yang mungkin juga tidak. Tapi percaya dan taat kepada apa yang Tuhan lakukan, itu menjadi langkah pertama kita untuk sembuh. Bukan hanya sembuh secara jasmani, tapi sembuh juga secara rohani. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Oke. Apa yang terjadi berikutnya? Ayo Bas, lanjut Bas, terus Bas. Lagi Bas. Bukan, kejauhan Bas. Oke. Nah, yang kita tahu dari ayat yang kita baca itu ada perubahan. Perubahan daripada orang buta itu. Dari dia buta menjadi melihat. Tuhan selalu mengubah seseorang kepada hal yang lebih baik. Tuhan tidak pernah merubah seseorang kepada hal yang lebih jahat. Jikalau ada kita bertemu dengan seseorang yang katanya sudah mengenal Tuhan, kemudian kehidupannya lebih jahat daripada yang sebelumnya, dia belum bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengubah seseorang menjadi lebih jahat. Yang ada adalah perubahan yang terjadi menjadi yang lebih baik. Orang buta, dia buta menjadi bisa melihat. Lanjut Mas. Yang pertama, perubahan yang terjadi, dia mengalami penglihatan. Orang yang tadinya buta itu mengalami perubahan yang paling besar di dalam kehidupannya. Saat matanya mulai terbuka, ia mulai melihat dunia untuk pertama kalinya. Firman Tuhan tidak mencatat dia umur berapa. Firman Tuhan hanya berkata dia buta sejak lahir. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat dan dia bisa melihat kembali, tidak dikatakan umurnya berapa. Tapi pada saat itulah dia pertama kali melihat dunia. Bapak Ibu bayangkan, kita yang dulu selalu melihat kegelapan, ketika bisa melihat, kita merasa sangat bahagia. Kita merasa bagaimana perasaannya kita itu luar biasa. Itu yang terjadi di dalam kehidupan orang buta itu. Yang kedua, ketika penglihatannya sudah mulai bisa dipulihkan, dia bisa melihat realitas yang baru, yang memungkinkan bagi dia untuk melihat dunia dan pekerjaan Tuhan dalam cahaya baru. Bapak Ibu Saudara terkasih, meskipun hari ini kita dalam keadaan yang bisa melihat, meskipun hari ini kita dalam keadaan yang bisa melihat dengan baik, bisa melihat dunia ini dengan baik, bisa melihat segala warna dengan baik. Tapi sebenarnya
mungkin sebagian di antara kita, atau mungkin seluruhnya, kita masih buta rohaninya kita. Sehingga kita tidak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang buta ini, ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika Tuhan mengoleskan matanya dengan tanah yang diaduk dengan ludahnya, bukan hanya mata jasmania saja yang terbuka, tapi juga rohaninya itu terbuka. Bagaimana kita yang rohaninya mata jasmani kita terbuka dan mata rohaninya kita masih tertutup? Seharusnya ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, ketika kita berkata, Tuhan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya ketika kita sungguh-sungguh berkata seperti itu, seharusnya kita tidak menjadi buta lagi. Rohaninya kita enggak buta lagi. Seharusnya pada saat itu, jasmani dan rohaninya kita sama-sama terbuka. Tapi kenapa? Karena kita tidak tahu tujuannya mengenal Tuhan itu apa. Mungkin pada saat dia berkata, aku mau mengenal Tuhan, aku mau menjadi anaknya Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Pada saat itu mungkin, pada saat itu mata rohani sudah terbuka. Tapi karena kita masih mengandalkan kedagingannya kita, maka mata rohani itu tertutup kembali. Oleh sebab itu kita selalu harus cari Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Agar Tuhan melakukan mujizatnya kembali, membuka mata rohaninya kita. Sehingga kita bisa melihat realitas baru di dalam kehidupannya kita. Yang ketiga, dari sini kita bisa melihat transformasi orang buta itu. Dia buta, kemudian dia pulih, dia bisa melihat dunia, dia bisa melihat realitas yang baru, dan kemudian kehidupannya berubah. Orang yang buta ini mengalami perubahan seumur hidupnya, menempatkannya pada perjalanan iman dan pemahaman yang baru. Seharusnya kembali pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya hidupnya kita itu berubah. Seharusnya. Tapi berapa banyak di antara kita, berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengalami perubahan di dalam kehidupannya, meskipun sudah mengenal Tuhan. Sudah berapa banyak orang yang tidak mengenal Tuhan tapi tidak mengalami perubahan. Karena tidak melihat Yesus itu sebagai Tuhan. Mari kita belajar dari orang buta ini. Dia mengalami momen penglihatan yang selama dia lahir dia tidak bisa melihat, dia melihat. Kemudian dia mengalami realitas hidup yang baru, kemudian kehidupannya berubah. Ketika dia mengenal Tuhan, dia mengetahui Tuhan, ketika Tuhan melakukan mujizat, hidupnya berubah. Mungkin di antara kita sudah ada yang mendapat mujizat Tuhan, tapi apa benar hidupnya kita sudah berubah? Mungkin ada yang sudah disembuhkan Tuhan dari sakit, apakah benar hidupnya berubah menjadi lebih baik? Apakah hidupnya berubah lebih dekat dengan Tuhan? Mungkin ada yang dulu ekonominya hancur-hancuran, sekarang ekonominya sudah berubah. Apakah sudah dekat dengan Tuhan? Ataukah hanya kehidupan dunianya saja yang berubah? Kehidupan yang berubah di orang buta ini bukan kehidupan di dalam dunia saja, tapi kehidupan rohaninya juga berubah. Amin Bapak Ibu. Kemudian ketika terjadi hal-hal itu, orang-orang Farisi mulai bertanya. Orang-orang Farisi mulai bertanya kepada orang buta itu. Apa pertanyaannya? Orang Farisi meragukan siapa itu Yesus. Orang Farisi yang dikenal karena ketaatan mereka pada tradisi, mereka skeptis, tidak percaya pada Yesus, mencoba mendiskreditkan kesaksian dan mujizat orang itu. Mereka mulai berkata-kata, kalau saudara baca, mereka meragukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan ketika pada saat Yesus menyembuhkan orang tersebut itu pada hari Sabat, sehingga orang-orang Farisi berkata, dia orang yang tidak menghormati hari Sabat, bagaimana bisa melakukan mujizat? Orang-orang Farisi meragukan itu.
Dan kemudian mereka mencoba mencari penjelasan. Mereka menginterogasi orang buta itu. Mereka bertanya bagaimana ia bisa memperoleh kembali penglihatannya. Mencari penjelasan yang logis dan ilmiah untuk hal yang ajaib. Bapak Ibu saudara terkasih, terkadang kita sama seperti orang Farisi ini. Kita selalu tidak percaya pada mujizat Tuhan. Kita selalu mencari jawaban-jawaban secara pikirannya kita, secara logikanya kita. Kita ingin melihat pekerjaan Tuhan dengan cara pikirnya kita. Maaf Bapak Ibu, kita tidak bisa memahami pekerjaan Tuhan dengan cara pikirnya kita. Kita tidak bisa memahami perbuatan Tuhan dengan hal-hal yang ini ilmiah. Manusia bisa membuat bayi tabung. Manusia bisa membuat bayi, tetapi bayi yang dibuat belum tentu bisa ada rohnya. Belum tentu bisa ada nyawanya. Manusia bisa membuat manusia yang jasmani, manusia buatan. Tapi tidak pernah ada cerita berkata manusia bisa membuat roh buatan. Enggak ada. Jadi kita tidak bisa mencari penjelasan atas mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan secara ilmiah. Maaf Bapak Ibu, bukankah orang-orang Farisi itu sama, bukankah kita saat ini sama seperti orang Farisi? Yang selalu mencari kebenaran Tuhan dengan cara pikirnya kita. Yang selalu melihat pekerjaan Tuhan dengan apa yang kita pikirkan. Yang selalu ingin menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dengan apa yang kita bisa tahu. Tuhan tidak pernah, pekerjaan Tuhan tidak pernah bisa diketahui dengan cara ilmiah apapun juga. Dari mana pikirannya, ludahnya Tuhan Yesus dengan tanah bisa menyembuhkan orang buta? Dari mana cara berpikirnya? Ilmiahnya dari mana? Kalau kandungan ludah itu kimianya apa? Kandungan obatnya apa? Tanah itu kandungan obatnya apa? Kalau kita ingin menguji secara ilmiah, kita uji, kita bawa ludahnya kita yang sudah dicampur dengan tanah, kita bawa tanah itu, kita periksa di lab, yang ada apa? Itu semuanya kuman. Tidak obat, bukan obat, tapi kuman. Tapi kenapa Tuhan bisa melakukan mujizat? Kenapa orang buta itu bisa sembuh, bisa melihat hanya dengan tanah dan yang sudah diludahi? Itu tidak bisa masuk logika. Jadi pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan, itu tidak bisa kita uji. Ini mencerminkan bagaimana sebenarnya orang-orang Farisi itu buta terhadap kebenaran. Demikian juga kita yang tidak percaya Tuhan, kita buta dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Mereka tidak mau menerima bahwasanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta itu. Mereka tidak mau. Mereka menolak Tuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu baca ayat seterusnya sampai ayat 41, orang Farisi itu berkata apa? Kami percaya pada apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, tapi kami tidak pernah dengar sesuatu apapun tentang orang ini, tentang Yesus. Mereka percaya Musa, tapi mereka tidak percaya Yesus. Mereka enggan untuk menerima kebenaran bahwasanya orang buta ini sudah disembuhkan. Kemudian apa orang buta itu kesaksian orang buta itu? Ketika dia diinterogasi dengan luar biasa, ketika dia mulai didiskreditkan oleh orang-orang Farisi itu, menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan Tuhan itu tidak benar, orang itu dengan berani berkata, dengan berani bersaksi, bahwasanya benar Yesus yang menyembuhkan dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana dengan kita? Ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, ketika kita sudah menerima mujizatnya Tuhan, beranikah kita bersaksi dengan sungguh-sungguh? Meskipun orang-orang berkata, tidak mungkin, bagaimana bisa tanah yang diludahi menyembuhkan, bagaimana bisa hanya sekedar roti bisa menyembuhkan, bagaimana bisa hanya dengan dengan minyak urapan bisa disembuhkan. Berani enggak saudara bersaksi
dan tetap mempertahankan kesaksian saudara. Orang buta ini, meskipun orang-orang Farisi mengatakan dia dengan demikian, tetap dia menyatakan dengan berani kesaksiannya. Terkadang kita tidak berani bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya kita. Kita tidak berani berkata pada orang-orang, khususnya orang-orang yang bukan seiman dengan kita, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupannya kita. Mari kita belajar dari orang buta ini yang menyatakan dengan sangat berani. Yang berikutnya, nah ini yang selalu kita lupakan. Ketika kita bersaksi, terkadang kita menceritakan bagaimana mujizat Tuhan, kita menceritakan dengan hal yang kadang rumit untuk dimengerti. Orang buta ini menyatakan dengan bahasa yang sangat sederhana. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, yang lugas untuk menggambarkan perubahan yang dia terjadi. Dengan menyatakan bahwa ia tadinya buta, namun sekarang dapat melihat. Bapak Ibu baca ayat yang ke-25, ayo kita buka. Yohanes 9 ayat yang ke-25. Inilah yang menjadi tema kita hari ini. Saya baca dari ayat 24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu. Lalu mereka, orang Farisi, lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Orang itu, Yesus, orang berdosa. Itu kata orang Farisi. Ayat 25. Jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Aku tidak tahu apakah Yesus itu orang berdosa atau tidak. Tapi satu hal yang aku tahu, aku ketika bertemu dengan dia, satu hal yang aku tahu, aku yang buta sejak lahir, sekarang aku bisa melihat. Itu yang dia katakan, sederhana sekali. Kita bisa bersaksi, aku nggak tahu obat-obatan apa, aku tidak tahu doa didoakan apa, aku tidak tahu bagaimana dilakukan. Yang aku tahu, dulu aku sakit, sekarang aku sembuh. Sederhana. Orang buta itu menyatakan dengan perkataan yang sederhana, kembali Bas. Dan yang ketiga, di dalam kesederhana itu ada kesaksian yang sangat kuat. Meskipun kata-katanya sederhana, tetapi penuh kuasa yang menjadikan bukti kuasa kasih karunia Allah dan sifat iman yang transformatif. Sifat iman yang mengalami perubahan. Kita menyatakan kesaksian kita dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti dengan orang, tetapi kesederhanaan kalimatnya kita itu menjadi bukti kuasa daripada kasih dan mujizat Tuhan. Amin. Kita tidak perlu bersaksi sampai panjang lebar. Kadang ada orang yang takut bersaksi karena nggak tahu bagaimana mau berkata-kata. Kadang ada orang yang takut bersaksi bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupannya karena dia tahu merangkai kata-kata yang bagus. Kadang bahkan nggak usah kesaksian. Doa aja tidak bisa. Kenapa? Karena takut salah kalimat. Karena takut kalimat-kalimatnya tidak benar. Bapak Ibu, saya selalu berkata, Tuhan tidak memerlukan kalimat-kalimat yang bagus dari kita. Tuhan tidak memerlukan kalimat-kalimat yang bagus di dalam doa-doanya kita. Kita tidak perlu merangkai doanya kita dengan kalimat-kalimat yang bagus. Yang penting, apa yang ada di pikiranmu ucapkan saja. Bahkan ada orang yang berpikir begini. Ketika berdoa dengan Tuhan, tidak boleh memakai kata aku. Kenapa? Karena di dalam bahasa Indonesia, aku itu kata yang kasar. Sehingga kita harus berkata saya. Emang Tuhan mikirin itu?
Kalau Tuhan memikirkan banyak kalimat-kalimat yang bagus, saya rasa nggak ada orang yang mau berdoa sama Tuhan. Tuhan tidak perlu kalimat yang bagus. Tuhan tidak perlu mendengar engkau harus berdoa dalam bahasa Indonesia yang bagus. Tidak. Kalau engkau bisa bahasa daerahmu, pakai bahasa daerahmu. Kalau engkau lebih fasih berdoa dalam bahasa Inggris, pakai bahasa Inggrismu. Kalau engkau lebih fasih dalam bahasa apa, pakai bahasamu itu. Tuhan itu sangat mengerti. Tuhan mengerti semua bahasa. Tuhan mengerti semua kalimat yang kita naikkan. Terkadang yang mungkin bagi orang terasa kasar, tapi bagi Tuhan, Tuhan tidak melihat kalimatmu kasar atau tidak. Yang Tuhan lihat, doamu itu datangnya dari hati atau dari pikiranmu. Tuhan hanya melihat doamu datang dari hati atau dari pikiranmu. Ya, Tuhan hanya mau tahu doamu datang dari hati atau dari pikiranmu. Saudara bisa paham kalimat ini? Tuhan hanya mau melihat doamu berasal dari hatimu atau dari pikiranmu. Bisa memahaminya? Tuhan hanya mau melihat doamu berasal dari hatimu atau dari pikiranmu. Doa yang didengar Tuhan itu adalah doa yang keluar dari hati kita paling dalam, bukan dari pikirannya kita. Amin. Sehingga kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita berdoa pada Tuhan, jangan pakai pikirannya kita. Bukankah tadi di awal kita sudah bilang, perbuatan-perbuatannya Tuhan itu ajaib, tidak bisa dihitung, tidak bisa dibuktikan dengan secara ilmiah. Ketika kita berdoa dan mohon sesuatu dengan pikirannya kita, itu sudah batinnya kita, sudah badannya kita yang bekerja. Tapi kalau kita minta doanya kita berasal dari hati, itu karena tuntunan daripada Tuhan. Amin. Jadi pilihlah, doamu datang dari pikiranmu atau dari hatimu. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Basno. Kesimpulannya dari kejadian orang buta ini. Fokuslah pada apa yang Anda ketahui, bukan pada apa yang tidak Anda ketahui. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Fokuslah pada apa yang Anda ketahui, bukan pada apa yang tidak Anda ketahui. Kalau kita belajar daripada orang buta ini, ketika orang Farisi bertanya pada dia, orang itu berdosa, orang Farisi itu menjawab apa? Aku tidak tahu orang itu berdosa atau tidak. Yang aku tahu, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Kita hanya fokus sama apa yang kita tahu. Artinya apa? Tutup telinganya kita sama omongan orang. Orang-orang tidak tahu apa yang kita alami. Orang-orang tidak tahu apa yang kita ketahui. Orang-orang hanya bisa menghakimi kita tanpa mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupannya kita. Bukankah banyak di antara kita yang begitu? Menceritakan hal-hal yang kita ketahui. Hanya fokus pada hal-hal yang kita ketahui. Apalagi di masa sekarang media sosial. Apa yang kita tulis orang tidak tahu kemudian menghakimi kita. Maaf, kebetulan kemarin karena saya tahu kejadiannya Facebooknya Bu Diana, sehingga ketika profilnya berubah jadi si siapa Raffi Ahmad sama istrinya, saya kaget, loh kok bisa berubah Bu Diana? Operasi plastik di mana kan gitu kan? Akhirnya saya lihat lagi, wah ternyata
siapa? Pak Diki itu masih ada follow. Akhirnya saya telepon Pak Diki. Pak Diki, tolong akunnya Bu Diana yang ini di-unfollow karena sudah di-hack orang. Itu karena saya tahu. Kalau saya nggak tahu, saya pikir, wah Bu Diana operasi plastik luar biasa. Iya kan? Pak Nomi berubah jadi Raffi Ahmad. Bu Diana berubah jadi Nagita. Waduh, keren. Tapi kan karena tahu, akhirnya saya kasih tahu. Ada orang yang tidak tahu, dia fokus sama hal yang dia ketahui, kemudian dia mempertahankan kebenaran yang tidak dia ketahui, kemudian menghakimi orang dengan kebenaran yang dia ketahui tadi. Hari ini kita belajar dari orang buta itu, kita hanya fokus pada apa yang kita ketahui. Jangan pada apa yang tidak ketahui, apa yang tidak kita ketahui. Kisah orang buta sejak lahir ini merupakan pengingat yang kuat bahwa kita harus fokus pada kebenaran yang kita ketahui. Bukan pada apa yang tidak kita pahami. Iman tidak selalu memiliki semua jawaban. Ingat, imannya kita tidak selalu memiliki semua jawaban. Iman adalah tentang percaya. Kita beriman pada Tuhan. Kita beriman untuk kesembuhannya kita. Kita beriman pada Tuhan untuk masalahnya kita. Ingat, imannya kita bukan memiliki semua jawaban. Tapi Tuhan meminta kita untuk tetap beriman. Iman adalah tentang percaya pada kuasa Tuhan. Bahkan ketika segala sesuatunya tanpa tidak dapat dijelaskan, kita tetap harus beriman. Amin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya kita. Kita tidak tahu. Kemarin saya ada minta Bu Diana untuk mendoakan seseorang. Karena saya melihat kira-kira orangnya nanti akan begini. Tapi itu penglihatan. Itu doanya. Itu Bu Diana bisa minta tolong doakan. Tapi kalau tidak diimani doa itu oleh orang tersebut atau oleh orang yang ada di sekitarnya, mungkin itu tidak akan terjadi. Tapi iman yang tetap dipegang dengan percaya itu akan membuahkan hasil. Ingat, iman bukan jawaban atas segala masalahnya kita. Tapi iman tetap harus kita pegang dengan percaya karena di dalam iman itu ada kuasa Tuhan. Ketika segala sesuatu tidak mungkin, tanpa tidak dapat dijelaskan, iman yang kita pegang itu akan mengubah kita. Amin. Saya rasa orang buta ini tidak pernah sekalipun berpikir dia bisa melihat lagi. Orang buta itu sudah merasa dunia ini yang seperti yang dia jalani. Dia tidak tahu bagaimana melihat, dia tidak tahu bagaimana itu warna, dia tidak tahu bagaimana wajah orang tuanya. Menurut dia dunia itu gelap, hitam. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami perubahan. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan yang kita pelajari hari ini, ya tadi, fokuslah pada apa yang Anda ketahui. Fokuslah pada apa yang kita ketahui. Apa yang kita ketahui? Kita punya Tuhan yang sanggup mengubah hidupnya kita. Kita punya Tuhan yang mati dan kita punya Tuhan yang bangkit dari kematian. Kita punya Tuhan yang naik ke surga. Kita punya Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Itu yang kita ketahui. Fokuslah pada itu. Fokuslah. Yang lainnya biarkan orang mau bilang apa. Ada orang bilang, wah, di sana ada orang hebat yang bisa melakukan mujizat. Udah, terserah mereka mau ngapain. Kita tidak tahu dia benar bisa melakukan mujizat atau tidak, tapi kita tahu Tuhan yang kita sembah, iya. Ada orang berkata mungkin Tuhan yang situ lebih hebat. Kita tidak tahu, tapi kita tahu sekarang ini kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita hanya fokus pada apa yang kita ketahui. Ya. Jangan belajar dari
kehidupan media sosial sekarang ini. Jangan belajar dari hal-hal yang terkadang kita hanya menghakimi dari segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita hanya tahu itu beritanya dari media sosial. Apa yang kita tulis, orang tidak tahu maksudnya apa. Nah, kemarin sudah beberapa kali, Bapak Ibu tahu setiap hari saya kirim renungan. Sudah beberapa kali ada kesalahan yang saya buat. Dan saya nggak tahu apakah memang benar dibiarkan kesalahan itu atau tidak dibaca. Iya kan? Jadi kemarin ada yang komplain sama saya, Pak tahunnya salah, tolong diganti. Saya bilang terima kasih. Akhirnya saya tahu ada orang yang baca, saya bilang. Iya kan? Jadi kita fokus sama apa yang kita ketahui, jangan apa yang tidak kita ketahui. Jadi Bapak Ibu mari, media sosial itu bagus. Media sosial itu bagus. Tapi jangan percaya sama media sosial. Ya contohnya, sorry ya Bu Diana. Berapa Bu, dapat berapa uangnya? 50 juta. Wah, kalau kita nggak tahu kita percaya, waduh Bu Diana dapat uang 50 juta. Kita datang rame-rame ke rumahnya Diana, Bu traktir dong, kan gitu. Iya kan? Itu bagi orang yang tidak tahu. Atau tiba-tiba karena ada berita gitu banyak orang datang. Kok nggak salah kemarin saya pernah lihat, pernah baca. Bagaimana caranya bisa dapat? Orang goblok dari mana lagi? Sudah tahu ditipu orang, masih ditanya sama Bu Diana. Dari mana caranya bisa dapat uang segitu dari Baim? Baim ya Bu ya? Jadi mari Bapak Ibu, media sosial itu kadang sangat menipu kita. Jangan percayalah. Selidikilah dengan baik apa itu media sosial. Kalau kita belajar hari ini dari orang buta tadi, fokuslah pada apa yang kita ketahui, bukan pada apa yang tidak kita ketahui.